Hai, Assalamualaikum. Senang sekali saya, Widya, bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Ini adalah lanjutan dari dokumentasi pelatihan Gerakan Saka gelombang ke-8 di Pati, Jawa Tengah. Kali ini kita memasuki sesi tanya jawab secara offline maupun secara online bersama Pak Ansar. Keren. Bagaimana kita bisa menduplikasi teknologi, transformasi teknologi nyemprot pakai drone. Kalau petani ngimpi, Pak, 250 juta. Kalau mau seluruh Indonesia kapan sampai drone-nya? Saya berpikir bagaimana nyemprot yang embun itu efektif. Sampai saya nakal, Pak. Kalau nggak percaya ini berdampak, kan kalau nyemprot insek petani semakin basah semakin marem, nggak puas nggak? Iya. Ternyata insek pun semakin ngembun semakin bagus, Pak. Jadi yang nakal apa? Pikiran kita, asumsi. Makanya saya kadang kalau sama petani, wah itu nggak ngefek, nggak bagus. Pak, jajal Pak, boleh nggak dicoba? Panjenengan mangat tak semprot ngembun, kira-kira keracunan apa mboten gitu, Pak. Ternyata embun sedikit aja kalau kena panas, kena tangan itu agak panas nggak? Kayak iritasi. Embun yang kecil saja. Nah, kenapa kalau nyemprot itu didusi? Sebenarnya ini tidak berlaku hanya untuk biosaka saja. Biosaka salah satunya. Karena kita harus menyamain drone yang dipakai angin. Yang anginnya kenceng ada nggak? Wah, ini kan jadi orang gila, Pak. Cabai. Masih pakai mulsa karena ngertinya baru biosaka. Belum ngerti saat itu rendeman rumput. Belum ngerti paling buat yang pakai N level 1. Ini diamati, dicermati kayak berminyak toh. Ya, ini hanya terlepas bagian yang pinggirnya saja. Yang disebut garis cincin di tepi apa di permukaan. Itu kalau kita lihat itu kayak kalau kita ngelihat minyak goreng, Pak. Ada cincin zaitun ya begitu ya. Itu mungkin yang jadi penanda kenapa minyak itu nggak busuk. Nah, ini kalau buatnya di blender boleh dicoba, mungkin glukosanya cuma ikut larut atau terpecah. Itu besok udah bes gitu. Kalau nggak dibuka sudah lompat. Kalau urin kan sama. Urin itu homogen. Kalau diwadahin ke tong itu dilihat ke botol homogen, tapi kalau ditutup rapat bisa meletus, Pak. Nah, saya berhasil membuat satu teknologi yang membuat urin itu stabil. Jadi kalau ngomong stabil itu bukan ngomong reaksi, tapi ini sedikit lebih rumit. Selanjutnya ini kohe. Pak, sebelum ke kohe boleh bertanya? Boleh, siap. Bedanya itu dengan air rendaman, apa bedanya? Nah, kalau air rendaman itu bertujuan untuk mengeluarkan seluruh selulosa dengan tekanan air. Kayak kita buat teh. Kalau biosaka, makanya itu bebas, Pak. Bahannya apapun nggak dipilih-pilih. Kalau ini yang biosaka yang heboh itu sebenarnya kita bertujuan hanya untuk ngambil pinggirnya saja. Makanya dalam kondisi masih bagus, dalam kondisi yang terbaik, dalam pilihan bahan yang paling baik, itu kita buat. Kita mau ngambil lapisan tepi saja. Dan ini sampai kapanpun nggak bisa disebut pupuk. Tapi ada tapinya. Kalau di petani, apapun yang diaplikasikan ke tanaman bagus, namanya pupuk. Udah kita nggak usah berdebat sama petani. Kan gitu, ini disemprot apa? Ini dipupuk Amistar gitu, padahal kan fungi ya. Ini dipupuk karo apa? Tak pupuk pakai ternyata fungi. Bahan aktifnya misal abamectin gitu, karbendasim. Nah, kok ngomong pupuk atau Pak, iki fungi. Wis pokoknya pupuk. Rasa mikir bahan aktifnya. Kalau bahasa petani ya jangan dipertentangkan. Nah, fungsi antara dari online juga mau. Oke, boleh, siap. Ini ada 3 penanya, Pak. Yang pertama ini kalau warnanya agak bening, mungkin seperti Bapak itu ya. Nah, itu warnanya agak bening itu jadi apa enggak gitu?
Ya. Berhasil apa enggak? Sebenarnya berhasil selama bahannya tidak hancur. Yang tidak berhasil itu petaninya memantapkan larutan ini dipakai untuk nyemprot. Cuman begini aja kok. Nah, makanya untuk menghasilkan larutan yang optimal dan optimal juga untuk dilihat mata, cari bahannya waktu saat panas terik. Itu pasti warna larutannya akan kental, pekat, gelap, Pak. Kenapa? Itu ngomong rendemen. Kalau panen siang hari, kadar airnya sudah turun, ya toh, fitokimianya, bahan kimianya itu akan lebih banyak, apalagi waktu panas terik. Tidak boleh nyari bahannya pada saat hujan. Berarti kuncinya panas terik ya? Panas terik itu kalau mau cari penampilan yang menarik. Jadi tapi tidak puas untuk petani aplikasi sendiri. Itu jawabannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Santo Tangerang, kalau nggak salah. Izin bertanya, apabila hasil rekaman warna sudah berubah, tapi ketika dimasukkan ke galon agak ada bunyinya, kira-kira tanda sukses atau belum? Jadi ini indikator jadi. Kalau ada buih itu jadi enggak? Jadi kalau ada muai jadi enggak? Nah, kadang-kadang besok ini dibuka ada ces gitu, Pak. Itu gas muai tapi bukan fermentasi. Kayak air yang ada di mobil, kepanasan mobilnya kan geces ya. Itu namanya muai. Tapi kalau fermentasi itu bisa lebih keras lagi, dor, atau bahkan berbuih langsung. Kalau buihnya terfermentasi dan muai itu beda. Tapi kalau pada saat proses membuatnya itu nanti ada buih, itu nggak ada masalah. Jangan-jangan salah satu bahan yang kita ambil ada yang mengandung saponin. Saponin itu senyawa yang terdapat di dalam sabun. Yang umumnya dulu ada lerak gitu, Pak. Lerak kan bisa untuk sabun ya. Nah, itu kandungan saponinnya tinggi. Terus selanjutnya dari Pak Bobi Jakarta ini, apa? Oh ya, di sini begini ya, Pak Bobi, apakah pencampuran air level 1 dalam air sudah dicoba dalam hal perbanyakan tongkol jagung? Kalau perbanyakan tongkol jagung itu kita pakainya yang generatif. Terus jadi biosaka ini tidak hanya satu, ada MKP generatif, yaitu yang dibuat dengan air kelapa dan buah pisang. Kalau ini sebenarnya lebih ke tujuan adaptasi. Nah, ini kenapa bisa membuat tanaman menjadi subur? Sebenarnya bukan karena ini pupuk, tapi karena punya kemampuan adaptasi yang sedikit banyak diduplikasi dari rumput. Rumput dengan teknologi ini mampu bertahan dalam cuaca yang panas. Dia mampu beradaptasi dengan kondisi yang lebih ekstrim. Dengan kemampuan adaptasinya yang naik itulah seolah-olah tanaman jagung menjadi subur, tapi bukan karena pupuk. Jadi ketika ada ngomong tanaman jagung atau padi disemprot biosaka jadi subur, nggak mungkin. Asal ini disimbolkan sebagai pupuk. Jadi ketika adaptasinya lebih bagus, secara otomatis pertumbuhannya lebih baik tidak? Nah, itu dampak disebabkan oleh apa? Kemampuan adaptasinya yang berbeda. Jadi bukan karena ini pupuk, karena selalu di bawah nggak mungkin karena biosaka bukan pupuk. Tapi tidak mungkin rumput tumbuh tanpa ada unsur hara. Itu poinnya. Ya, Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Mimin Aminah, dosen ini ya. Ya, mungkin ini barangkali beliau bisa memberikan arahan. Moga Bu Mimin dibuka videonya dan suaranya ya. Moga Bu Mimin, mana Bu Mimin? Untuk langsung bertanya pada Pak Ansar. Halo Bu Mimin. Keluar. Ada. Oh. Apa tulisannya? Oh. Oke, boleh. Iya, Pak. Ini terkait air ini, air biosaka ini dibandingkan dengan tadi air kohai 1 liter 1 mili, bedanya sama? Berbeda. Bedanya biosaka dengan air kohe tadi ya.
mili dengan N level 1. Ya. Intinya, Kalau tadi membuat pupuk organik dari kotoran hewan dalam waktu singkat dengan N level 1. Jadi itu jadinya pupuk. Ya, jadi saya pingin, karena petani di Indonesia ternyata tidak mungkin panen kalau nggak dipupuk. Terus tidak mau membuat pupuk organik karena rumit prosesnya, ya toh, dan panjang waktunya. Saya munculkan N level 1 untuk menjawab itu, Pak. Jadi itu untuk membuat pupuk. itu disemprotnya seperti angin tadi juga atau Itu bebas, sampai basah boleh. betul bebas. Tapi kalau yang namanya pupuk, disemprot banyak pun nggak ada masalah. Lebih banyak lebih bagus kalau organik. Bedanya Biosaka, ini bukan pupuk organik. Kalau terlalu banyak, ini kenapa mic-nya? Oh, Bu. Ya, Bumi ini sudah masuk, Pak. ya siap. Kalau organik itu semakin banyak semakin bagus. Kalau Biosaka ini fitokimia, kalau kebanyakan terbakar. Uniknya disemprot pakai ke rumput, rumput nggak kebakar berapapun dosisnya. Ya. Jadi jangan berpikir untuk herbisida, Pak. Oke, boleh Bu Mimin mau arahan? Bumi ini monggo bisa dibuka videonya, kemudian suaranya juga. Langsung aja Bu Mimin, monggo Dan memberi pertanyaan dan arahannya. Halo Bu Mimin. Bu Mimin mendengar suara saya? Jadi Biosaka itu fungsinya Biosaka yang ini sama yang apa di cem-ceman rumput penggunaannya bagaimana itu? beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Beda, Pak. Yang ini untuk adaptasi. Salam kenal Ibu. Ya, sudah mengikuti upaya 2 tahun gitu ya. Oh, 2 tahun. Jadi betul sekali Pak, memang petani kita kan ribut ya kalau bikin organik. Jadi saya tertarik untuk ikut pelatihan. Terus di saat yang sama ini awak paring saya disuruh untuk lihat efisiensi dari pupuk organik gitu ya. Studinya kan 5 bulan. Saya berharap saya bisa mewawancari Bapak gitu ya. Pertanyaan saya tuh begini Pak. Ini kan kalau kohe sapi sama ubi itu cenderung di petani itu nyampur ya, gitu ya. Nah itu bikinnya gimana ya? Kalau sudah nyampur gitu, kan semoga kita dapat level 1 nih, tapi kohe sama ininya udah nyampur gitu. Lalu nanti aplikasinya seperti apa? Yang kedua memang kami sudah mempelajari sebetulnya ya, pengen mengundang Bapak untuk bikin webinar gitu. Kalau elisitor itu kan banyak orang belum mengerti ya. Saya aja 2 tahun yakin gitu ya. Elisitor itu sebetulnya apa gitu. Nah tadi saya melihat Bapak memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Pertanyaan saya tuh kalau misalkan buat tidak hancur, saya lihat kan tadi tangan Bapak itu yang sebelah kiri megang ya. Apakah semua nggak dibucak atau memang semua harus dikucak supaya keluar? Mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga saya bisa segera berkunjung, berdiskusi dengan para akademisi di IPB, baik dengan mahasiswa ataupun akademisi yang lain, untuk meluruskan polemiknya Biosaka. Di IPB juga jadi polemik. Di IPB juga jadi polemik pro dan kontra. Nah, iya Bu. Jadi ketika kita bicara elisitor, dulu saya terinspirasi dari surat Fusilat ayat 21-22, bahwa yang berbicara itu ternyata kulit bukan mulut. Nah, terus di ayat yang lain itu semua tanaman itu bertasbih atau terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, ternyata mereka berbicara dengan gelombang. Nah, nanti akan saya jelaskan dengan detail, tapi gambarannya adalah ketika ngomong tentang gelombang berarti ngomong tentang ekspresi. Ekspresi ini dipengaruhi oleh bahan kimia yang ada di paling luar kulit atau epidermis. Dia pelindung yang paling luar untuk menyesuaikan dengan dunia sekitar dan melindungi jaringan yang ada di dalamnya.
kalau boleh jujur, kulit manusia, kulit tanaman, atau kulit makhluk apapun, atau dikenal sebagai membran, itu adalah yang paling sakti, yang paling mampu, yang paling hebat yang ada di dalam satu individu. Karena mempertahankan dua dunia. Nah, saya ingin diantaranya ini yang saya ambil. Terus ini memang rumit karena butuh kajian yang cukup, butuh penelitian yang panjang, butuh milah-milihnya juga. Ini tidak semudah itu sebenarnya. Tapi hari ini metodologi empirisme atau fakta di lapangan yang dilakukan petani itu mampu menjawab bahwa ini efektif, mampu memperbaiki kemampuan adaptasinya tanaman budidaya kita yang, mohon maaf, notabene itu genetik rekayasa atau istilahnya GMO, genetic modification ya, mau padi, mau jagung, mau kedelai. Tapi kita bersyukur yang diributkan sama banyak orang itu hanya kedelai saja. Meskipun itu gara-gara mungkin Amerika ngatur skenario biar orang Indonesia nggak menanam kedelai. Terus selanjutnya tadi adalah kotoran sapi yang bercampur dengan urin. Sebenarnya kalau sudah disemprot dengan N level 1 itu langsung bisa dimanfaatkan. Cuman apabila seperti petani-petani di Jawa, itu urin dan kohenya itu sudah dikelola, apalagi pemberdayaannya Biosaka. Itu ada dikasih cor, terus dia keluar urin itu langsung mengalir, ada pipanya, itu masuk ke tampungan urin. Begitu mau cuci kandang, itu urin, keran yang ke arah urin ditutup, Pak. Jadi air lari ke pembuangan. Nah, itu kalau di Jawa sudah seperti itu, terutama yang pemberdayaannya Biosaka. Kalaupun memang nyampur, sebenarnya itu akan aman, tapi ada plusnya. Di urin itu mampu berfungsi sebagai pestisida nabati atau biopestisida. Kenapa? Makanan sapi itu nggak direbus, Pak. Mau tidak mau, fitokimia yang bersifat mungkin racun atau antioksidan dan lain-lain yang mungkin tidak diserap ginjal, itu pasti diserap atau disaring lewat ginjal. Sudah pasti tertampungnya di urin. Makanya urin itu kandungannya double, Pak. Bisa NPK-nya dan bisa fitokimia yang bersifat mungkin racun. Racun tumbuhan disaring ginjal, dikeluarkan lewat urin. Itu plusnya kalau kita menggunakan urin ketimbang rendeman rumput. Nah, untuk efektivitas selanjutnya tergantung dengan petani. Kalau masih suka porsi banyak, ya silahkan. Sudah semudah inilah membuat pupuk organik. Jadi Biosaka N level 1 atau Biosaka jilid 2 itu bukan lagi dikenal sebagai fermentasi, bukan dikenal lagi sebagai dekomposisi, atau karena tidak menggunakan dekomposer, tidak lagi menggunakan mikroba yang dikehendaki untuk peragian. Nah, sehingga ini unik, N level 1 ini mampu menyetarakan dalam kondisi yang sangat singkat, mulai dari aromanya, mulai langsung ke teksturnya, ke suhunya, pH, dan mungkin ke ini terakhir dia langsung layak untuk menjadi pupuk. Saya tidak mengatakan ini seperti pupuk kompos karena tidak melalui dekomposer, karena ada ahli juga yang komplain kalau namanya kompos prosesnya panjang menggunakan mikrobia gitu. Jadi saya sampaikan setara dengan pupuk organik. Nah, kalau ngomong dengan akademisi ini harus teliti, Pak. Meleset satu saja itu saya dikomplain. Ya, yang komplain itu tiba-tiba nelpon, oh kamu nggak boleh sembarangan begini gitu. Klaimnya apa, penelitiannya mana? Nah, tapi ini sudah kita buktikan secara luas. Kulit sapi yang disemprot baru keluar dari perut sekalipun itu kondisinya langsung dingin. Kalau petani seperti megang pupuk urea. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, Ibu? Monggo Bu Mimin, ada tambahan lagi Bu Mimin?
Iya, terima kasih banyak, sangat jelas. Ya, besar saya kan pernah juga diminta pabrik ini sapi-sapi besar gitu ya, dimana kokenya itu sudah entah berapa lama gitu ya berkolam-kolam gitu ya. Itu kalau saya kasih N level 1 lalu mereka bikin CSR ke sekitarnya, itu memang cukup singkat ya, bisa ya? Ini sebagai informasi Bu, saya sebelum lama itu di Kementerian Dalam Negeri, karena yang membuka pintunya, saya sampaikan di Indonesia ada lebih kurang 15 juta sapi. Kalau satu sapi 10 liter satu hari urinnya, kita punya produksi urin sapi itu 150 juta liter satu hari. Nah, apalagi yang sudah tertampung, kalau dengan N level 1 itu bisa langsung dipakai. Jadi apabila untuk penyaluran CSR, pemberdayaan petani di wilayah, ketimbang ini menjadi masalah konflik sosial, karena kadang sama perusahaan itu dibuang ke sungai, akhirnya lari ke sawah, sawahnya nggak panen. Nah, cuman kadang-kadang perusahaan itu saya sudah datang bagus-bagus, mungkin karena oknum dia mintanya satu, wah ini kalau tak masuk ke perusahaan model bagi hasilnya untuk saya bagaimana? Wis, saya mau bantu, malah saya yang dimintain. Iya, minta bagian gitu. Iya. Tapi bisa Ibu, kalau ada saya siap. Iya, itu berarti nanti semoga sih Bapak bisa ya bareng-bareng gitu ya. Karena waktu tahun lalu tuh saya merasa tidak sanggup gitu ya, ngeliat kotoran banyak banget, bingung sendiri gitu. Nah, karena dia nggak mau lama-lama gitu, dia pengen out cepat. Nah, berarti nanti itu level 1 itu dicairkan kayak tadi ya ke galon, terus siramin gitu ya? Iya, jadi kita klaimnya mudah-mudahan bisa diwujudkan, karena selama ini kendala pengolahan biomasa peternak kita. Jadi pemanfaatannya dari 15 juta sapi itu hanya kurang dari 2%, Mbak. Kenapa? Prosesnya sangat lama, biayanya sangat tinggi, ketika dijual itu tidak untung. Karena biaya operasionalnya yang luar biasa. Kalau dengan ini, ya mau berapapun tumpukannya bisa langsung dibawa ke sawah. Jadi tidak perlu khawatir dengan kuota produksi. Kalau ada berapa banyak limbah peternakannya, dan apabila didukung oleh para ahli, mudah-mudahan pemanfaatan biomasa dari hasil peternakan kita itu tidak lagi dituduh sebagai penyebab pemanasan global gara-gara lepasnya metan ke udara. Itu. Ibu Yari, mungkin kita lanjut praktek dulu ya untuk OG-nya. Nanti untuk pertanyaan yang lain nanti dilanjut ya, setelah kita praktek dulunya aja kita selesaikan. Ini yang Kohei Bu, pertanyaan yang barusan insya Allah langsung dijawab dengan praktek. Wah ini keren. Monggo untuk relawan bisa mendekat. Ini simulasi. Boleh Pak, saya yang ini kan agak di sini. Ada pengaduknya enggak ya? Nggak usah diaduk. Bentar Pak, biar ada yang mendekat ke sini. Pengaduk, maksudnya mau dicium? Iya. Atau mau tangannya mau masuk gitu? Tangannya mau masuk pun boleh. Ini masih baru ya? Atau yang pengaduk ada nggak pengaduk? Ini baru pesan online tadi pagi Pak. Ada kayu-kayu nggak di luar? Pakai tangan nggak apa-apa sih kalau mau. Yang biasa pakai tangan? Udah biasa, yang belum. Kalau enggak ya diambil untuk nyium gitu nggak apa-apa. Tapi ini suhunya mungkin masih hangat. Kalau yang boleh Mas? Yang baru, boleh. Tangannya dicuci lah. Ya, boleh. Tangannya disincing. Ya. Enggak, mungkin diambil, mungkin dicek, dipelajari aromanya. Di dalamnya ada terasa hangat nggak? Di dalamnya hangat? Hangat dan semuanya suhu ya. Hangat ya. Hangat ya. Aromanya Pak mantap. Nah setelah ini nanti dengan pegang lagi setelah selesai disemprot.
Ya, jadi ini uniknya. Itu punya Indra nanti. Ini bonusnya, ini bonus bagi petani yang dulu punya mimpi ngomong-ngomong di pinggir sawah. Coba kalau teletong sapi itu bisa langsung dibawa ke sawah gitu dong. Terus bisa dipakai pupuk, nggak harus nunggu molak-maliknya. Nah, alhamdulillah itu diwujudkan, diaminkan lewat saya, Pak. Saya diamanahi ilmunya. Nah, boleh dihidupin, Pak? Tangannya tadi masih bau ya, tapi yang ini nanti sudah nggak bau lagi. Jadi ini cukup gini, boleh dihidupin. Airnya berapa dulu Kak? Nah, set, udah matiin, ini sudah tembus sampai ke bawah. Tumpukan 50 sampai 1 meter. Jadi bedanya. Wis, pakai itu lagi juga nggak apa-apa. Tumpukan 50 cm sampai dengan 100 cm itu nggak perlu dibolak-balik. Sekarang boleh Pak, udah dicek nggak apa-apa. Yang paling atas itu diambil lagi. Cium. Hah? Sudah jauh? Jadi bawa apa Mas? Gimana? Beda. Jauh? Angetnya tadi kan sudah dingin. Oh gitu. Nah, Pak, dinginnya coba dipegang. Panasnya gimana suhunya? Panas lagi apa suhunya gimana? Panas, cuma nggak panas. belum, karena kan 1 detik, baru 1 menit aja belum ada. Tapi langsung ada perubahan ya. Aroma beda? Beda Pak. Oke, sip. Itu yang pertama. Oke, nggak apa-apa. Barusan itu salah satu tim ahli chat ke saya, bener, nggak nyampe 15 menit itu digali sampai ke bawah ternyata sudah dingin. Nah, ini kesengsaraan petani yang harus bolak-balik per 3 hari sekali, panas, amoniaknya keluar itu, ini sudah terjawab Pak. Jadi tidak perlu waktu lama. Ini nunggu 24 jam, besok kalau dicangkul itu udah sama kayak nyangkul lumpur Pak, nyangkul tanah kayak humus begitu, kita cangkul sampai dalam kayak mudah. Langsung dipakai. Walah, ini aja langsung disebar ke sawah bisa. Di belakang itu ada Pak cabai sama kacang panjang yang pakai yang ini. Masih baru ditaruh di sana ternyata sudah. Dan ini aman, langsung bisa dipakai pupuk. Saat ini juga, ini digali sampai bawah, mudah-mudahan nggak ada aromanya. Tadi yang tangannya udah nyuci ya? Mas, tangannya boleh minjem nggak Mas? Halo, tangannya, belum selesai. Tangannya yang sudah mencuci. Mas, boleh minjem nggak tangannya? Nggak, coba digali. Oh no, nggak apa-apa. Tangan satu aja. Nah, coba paling nggak sampai ke bawah, ambil sampel bawah, ambil dicium, minimal cium. Yang paling bawah. Dengan cium. Rasanya gimana? Enggak. Aromanya? Enggak bau? Iya. Kayak apa ya? Kayak rumput. Tapi nggak bau. Sudah nggak bau. Nah, klik ya. Udah dingin, nggak panas. Yang paling disangsikan oleh banyak orang, bagaimana mungkin nyemprot yang hanya di atas saja, kondisi masih basah, tapi bisa tembus sampai ke bawah. Ini yang banyak disangsikan ahli. Sayangnya saya bersedia dan mendatangi, mereka tidak bersedia. Mudah-mudahan Ibu dosen dari IPB mampu atau bisa membuat saya membuktikan di depannya para ahli bahwa ini adalah solusi. Kenapa? Kita sudah degradasi generasi petani hanya gara-gara apa? Petani nggak untung. Karena petani nggak cuan, sehingga anak-anak muda tidak lagi mau bertani. Nah, 1 tangki ini hanya dengan 100 mili larutan yang diencerkan tadi, Pak, itu mampu untuk paling tidak minimal 10 ton. Nah, untuk paling tidak minimal 10 ton. 100 mili jadi satu tutup. Ya, 100 mili nanti diukur setengah gelas atau seperempat gelas. Yang jelas 1 tangki ini bisa untuk 10 ton. Wow. Yang dipakai larutan tadi itu, terus nyemprotnya hanya di permukaan saja. Permukaan. Enteng toh? Tidak perlu dibolak-balik ya. Wes nggak usah. Ini apa tembus ke bawah? Ya, ngeceknya kayak tadi itu aja. Coba digali sampai ke bawah. Sudah dingin atau belum? Mas, tadi dingin ya ke bawah? Dingin ya? Aromanya sudah jauh
jadi aroma kayak kembali ke rumput. Ini kalau ada penetral apa deteksi pH, pH-nya ini sudah ke 6 atas, Pak. Rata-rata kohei sapi yang basah itu 3 sekian atau 4 sekian. Begitu 15 menit, ini pH-nya sudah naik ke 6, Ini ada Siap. pertanyaan, Pak. ya. Mau bertanya, ini ya, atas dulu ini mau cari rumput harus harmoni dengan alami. Bagaimana cara agar kita harmoni untuk mencari rumputnya? Singkat Nuswantara menjadi sel terbaik. Jadi kalau ngomong harmoni, kalau singkat dan lain-lain itu sederhana sih sebenarnya. Yakin dan tidak gitu aja. Iya kan? Yakin dan tidak. Karena apa? Rumput ini kita sudah bisa melihat. Yang terbaik pun mata kita sudah bisa memilih. Karena terlihat mata, visual. Kita bukan mencari mikroba yang petani juga nggak pernah melihat tapi bisa percaya. Logikanya, untuk mempercayakan petani kepada rumput itu jauh lebih mudah. Ketika memahami ilmunya unsur hara itu apa. Ternyata unsur hara yang membentuk seluruh tubuh tanaman itu selesai sebenarnya. Nah, kalau Biosaka mencari yang terbaik, wes gini aja analoginya. Kayak kita bisa membedakan mana yang cantik, mana yang ganteng gitu aja, Pak. Ya toh? Kalau yang sempurna, yang nggak kelihatan bekas titik jerawatnya itu, wih, make up-nya keren gitu toh. Nah, yang seperti itu lebih kurang. Yang jelas dulu acuan saya memilih bahan Biosaka itu ada di cuplikan sempalan ayat di surat Yunus ayat 24. Ketika telah mencapai keindahannya dan berhias, itu apa bedanya indah dan berhias? Itu dua kata yang sama-sama indah tapi beda makna, beda tingkatan lah. Jadi sedikit tak pretelin untuk apa? Mencari kebenarannya. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena huda, petunjuk. Mungkin itu. Selanjutnya, apakah dalam pembuatan Biosaka bahan utama rumput bisa dikombinasikan dengan daun-daun tertentu untuk dijadikan anti hama? Jadi Biosaka itu sendiri sebenarnya sudah mampu meminimalisir hama karena dipilih dari bahan yang sama sekali tidak ada bekas hama. Nanti takutnya kalau kita fokus pada tanaman pesnap, kita harus jeli juga, harus juga memasuki fase yang sesuai syarat dengan bahan Biosaka. Kita nyari tanaman pesnap tapi tidak sesuai syarat Biosaka, itu lebih baik tidak. Kayak tadi pohon sirsa, biasanya untuk pestisida nabati, daun mindi juga sama, tapi posisi daun mindi banyak ulatnya. Padahal katanya racun ulat gitu toh. Nah, itu asumsinya sederhana, itu di fase posisi di mana frekuensi gelombang sayap kupu dengan daun itu sama. Ketika netes di situ mau nggak mau adaptasi nggak ulatnya. Lebih kurang begitu catatannya. Boleh, tapi harus selektif. Untuk selanjutnya, yang disemprotkan ke kohei itu N-level murni atau larutan N-level plus air atau N-level plus urin. Iya. Nanti ini peserta yang meet juga dikirim ya, Nanti semua peserta yang dikirim, absensian nanti kita. ya, itu dikirim nanti N level 1. Ya. Yang isinya sebenarnya hanya 15 mili N level 1 yang nantinya diencerkan untuk 15 liter jadi F2. Itu bisa untuk 1.500 ton. Nah, jadi Ibu dosen nanti dikirim yang khusus lebih banyak lagi, yang mungkin bisa dipraktekkan ke lebih luas, plus bisa dilanjutkan ke penelitian, siapa tahu yang per 5 milinya bener nggak sih mampu menjangkau 500 ton. Per 5 milinya untuk 500 ton, kalau urin bisa 5.000 liter. Jadi ini sudah berani tak sampaikan ke publik dan sudah dikenal oleh petani sejak 2 tahun yang lalu N level 1. Artinya ini sudah terbukti, nantinya tinggal dianalisa ahli. Berarti yang disemprotkan ke sini itu larutan atau F2-nya? Larutan F2-nya. F2-nya sebanyak 100 mili per tangki. Untuk 10 ton minimal. Untuk 10 ton Minimal. 10 ton kohei. Ya. Langsung jadi hari itu juga. Langsung jadi pupuk.
organiknya dari itu juga. Ada lagi yang dari online? Izin bertanya, kalau kohe kita kabut pakai N-level terus belum sempat kita gunakan dan ditimbul kotoran baru, apakah yang baru secara otomatis sudah netral atau perlu dikabut lagi ditimbul? Nah, ini nakal ini. Saya nggak bisa jawab, nanti dibuktikan saja. Makanya N itu untuk saat ini ketika ketemu ahlinya yang sesuai pasti akan jelas. Saya jelaskan sesuai disiplin ilmunya. Rata-rata kohe sapi yang bawahnya sudah kena itu sampai kotoran sampai seminggu ke depan itu Pak, baru keluar itu sudah diceker-ceker sama ayam Pak. Nggak ngerti kenapa, mungkin ayam juga ngerasa kok enak gitu. Nah mungkin ya, karena kemarin waktu di Kulon Progo itu katanya koyo sapi yang baru keluar kok malah koyo jenang gitu, koyo gedok katanya gitu. Jangan-jangan ayam juga berpikirnya begitu. Pak, ini kayaknya peserta dari Magetan kalau nggak salah, kemarin ada yang tanya kemana ya, untuk ngecek ini loh Pak, gelombang energinya dengan cara pakai tangan itu beneran apa enggak sih gelombang energinya itu? Gini, mau diuji atau tidak, sebenarnya tubuh kita ini punya apa ya, sudah aman ya, ini nggak bau ya, clear ya, coba dibuka Pak, dibuka aja, tadi tidak ditutup sih, sudah nggak kecium ya, nggak, sudah clear. Ini yang jelas mau disebar ke sawah, mau disebar untuk nanam kacang panjang dan lainnya sudah aman Pak. Kalau untuk bicara tentang vibrasi, itu kan sebenarnya bukan ilmu baru, itu ilmu lama, tapi hebatnya Dr. Hansen di situ. Jadi ternyata juga dipelajari, ada disiplin ilmunya namanya kinesiologi. Nah, mungkin beliau salah satu orang yang begitu tahu biosaka, terkejut Pak. Tapi alhamdulillah karena polemik, akhirnya N level 1 juga belum saya buka, baik ke Prof. Robert Manurung maupun ke Dr. Hansen. Kenapa? Saya tidak mau lagi-lagi merepotkan mereka untuk sementara waktu, karena apa Pak? Sibuk sekali Pak. Gara-gara biosaka, wah macam-macam serangannya kepada mereka, terutama tentang disiplin ilmunya. Jadi ya wis, kalau gitu N sajalah. Apa? Kalau dengan saya mesti tak tantang bertani yuk nangger nengdi gitu Pak. Ya sederhana toh, ketimbang kita literasi banyak-banyak, tapi ternyata kayak Pak Wamen Ristek Dikti. Yuk sekarang itu kita bertani, bukan berbicara tentang pertanian. Jadi itu mungkin salah satu koreksi untuk saya dan untuk petani-petani. Kalau kita hanya menghayal nanam sekian dapat sekian, itu semua orang pun bisa. Tapi prosesnya yang panjang selama 3-4 bulan itu nggak bisa. Saya nanam padi 12 ton, besok 12 ton lagi nggak bisa. Kadang kita sekarang 7 ton, tiba-tiba panen besok 10 ton. Nah itu juga ditulis di surat Yunus ayat 24. Kalau kamu terlalu, ya kamu harus tahu yang ngatur rezeki itu siapa. Kamu besok bisa dikirim hama dan gagal. Nah itu satu ayat itu inspirasinya banyak banget Pak. Tapi paling tidak adalah yang namanya vibrasi itu sebenarnya bisa dideteksi oleh seluruh tubuh kita. Yang dilakukan oleh Dr. Hansen itu juga dilakukan oleh disiplin ilmu lain sebenarnya dalam promosi kesehatan dan lain-lain. Itu klinik atau enggak ya, semua yang belum terkonfirmasi kebenarannya namanya klan X. Klan X itu bukan mistik ya, sama seperti kita tidak kenal orang di depan sana yang lewat di jalan namanya Mr. X kalau itu laki-laki. Kadang-kadang kita variabelnya X saja karena nggak tahu itu laki-laki atau perempuan gitu toh, lewat bus gitu. Tapi setelah diidentifikasi ternyata laki-laki, sementara Mr. X. Setelah diinvestigasi baru ketahuan namanya. Jadilah X-nya menjadi nama. Jadi kalau belum terkonfirmasi disebut klenik dalam lidah Jawa, wajar Pak.
Tapi kalau terus mereka tidak mau sama sekali mendengarkan saya, apa itu klinik, konfirmasinya seperti apa? Ya mohon maaf, selamanya ini tetap klinik. Seperti Bapak Ibu petani mengenal mikroba yang tidak pernah lihat mikroba, namanya percaya pada klinik, gitu aja ya. Oke, lanjut. Suruh maju Pak nanti yang Pertanyaannya agak menyimpang sedikit. Baik, siap. Dengan proses yang begitu cepat itu, kalau dikatakan biologi. Nah, demikian tadi teman-teman, sesi tanya jawab langsung bersama Pak Ansar. Dan yang paling menarik tadi adalah ketika kohe sapi segar diobok-obok pakai tangan secara langsung sebelum aplikasi N1 dengan sesudah aplikasi N1. Sudah tahu bedanya? Yuk kita praktekkan sekarang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.